semakin banyak yang mau berbagi pengetahuan di antara kita. Karena katanya kalau orang Muslim tuh katanya ada tiga ya katanya ya. Kalau nanti sudah nggak ada di dunia ini, anak yang soleh, ya kan? Anak kita belum tentu soleh atau soleh atau belum tentu kan ikut bapaknya. Kalau bapaknya soleh ya lumayan lah gitu. Yang kedua harta yang kita wariskan. Ya kalau kayak saya kan sulit lah, bukan pengusaha soalnya. Kalau yang ketiga katanya pengetahuan. Pengetahuan itu yang kemudian katanya menambah ini kita nanti apa pahala kita nantinya. Itu saya mengundang Bung Jilal untuk ke depan untuk menjelaskan mengapa dan untuk siapa neraca ruang biar kita semua jelas nih neraca ruang itu apa gitu. Dan kemudian sebagai pengantar saya cuma tahu kalau Bung Jilal ini dulu junior saya setahun di bawah saya. Cuman memang salah satu kehebatannya Bung Jilal ini adalah temennya sampai 5, 6 angkatan ke atas. Kalau ke bawah malah 20 angkatan saya rasa. Ya Bu. Jadi saya juga bingung. Dulu mainnya sama kami Pak Bu yang angkatan 81 Bang, beliau kan 82 gitu. Mainnya sama kami saya juga bingung apa di angkatannya nggak dianggap apa gimana gitu nggak tahu juga. Jadi saya tahunya dan beliau juga menurut saya sih pakar komunikasi ya banyak bergerak di bidang pernah kerja di salah satu studio TV ya dan satu hal lagi yang menarik kalau ada petisi apapun itu pasti ada nama Jilal. Jadi saya bisa menganggap Bung Jilal itu aktivis Pak. Silakan Bung Jilal, saya beri kesempatan silakan mau berapa menit monggo. Baik, kita mulai aja. Saya coba untuk menceritakan tentang apa sih neraca ruang gitu. Kita bolak-balik omongin itu. Tentunya ada alasannya, ada why-nya, ada mengapanya. Jadi hari ini pada kesempatan ini saya akan gunakan untuk menjelaskan latar belakangnya sebelum kita ngomong tentang teknik daripada neraca ruangnya sendiri gitu ya. Pertama ini kita apalagi perencana ya, perencana itu berbicara kepada hal-hal yang pelaksanaannya itu dibiayai oleh negara umumnya. Nggak mungkin bikin perencanaan kota itu yang biayain Bu Mira, itu nggak mungkin. Biasanya APBN atau APBD. Bangunnya juga begitu. Nah, 75-80% uang kita ya, dana yang kita pakai untuk mengelola dan membangun negara ini itu berasal dari pajak. Ini kebetulan aja kemarin ada ribut-ribut kan soal pajak ya, yang katanya ada 300 triliun dan sebagainya itu. Tapi memang itulah dia lumbung padi kita sebetulnya. 75-80% pendapatan pajak. Yang kiri ini adalah ini sudah diaudit sampai tahun 2021. Itu kemarin jumlah pendapatan kita tuh 2000 triliun gitu ya, yang realisasi ya 2011. Yang pajaknya sendiri adalah 77%. Sisanya itu yang disebut dengan pendapatan negara bukan pajak, PNBP, sering kita dengar itu. Nanti kita jelasin ke belakang. Dari pajak itu kita sepakati untuk berbagi dengan daerah. Pajak itu kan ada kelompok-kelompoknya. Ini mungkin terutama dari karena ini nggak ada orang ekonomi. Bukan saya bilang nggak tahu ya, tetapi mungkin tidak notice gitu, tidak pernah memperhatikan. Jadi pajak itu secara garis besar bisa dikelompokkan. Pertama pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu ada pajak penghasilan orang pribadi yang paling bawah ini. Lalu ada pajak penghasilan perusahaan, ada PPN, ada cukai, PBB dan lain-lain. Nah dari ini yang biru-biru itu yang saya tandain biru itu adalah jenis-jenis pajak yang ada bagian daerahnya. Ada bagian daerah Bandung, bagian daerah Jawa Barat, segala macam. Distribusinya seperti itu yang di kanan. Kita bisa lihat yang namanya cukai itu porsinya kurang lebih sama dengan PPh orang pribadi, 13% lah kita lihat di ujung sana ya. Yang tengah itu PPN sama PPh perusahaan, badan usaha. Tetapi yang menarik di sini adalah
Yang dibagi itu sebenarnya kecil sekali. PBB memang 100% dibagi. Kalau PBB perkotaan perdesaan sudah langsung diserahkan sama daerah. Ini PBB yang diurusin sama pusat. Ini 100% dia serahkan kepada daerah setempat. Tapi besarannya kecil sekali, hanya 1-2% itu, gitu ya. Nah, sementara kalau bicara cukai, yang dibagi itu adalah cukai hasil tembakau. Which is itu 95% dari cukai itu ya cukai tembakau. Pendapatan cukai tembakau itu 96-97%. Tapi yang dibagi itu cuma 3%, Bapak Ibu. Lalu ada PPh orang pribadi. Kita semua ini harusnya adalah pasti membayar PPh orang pribadi harusnya ya. Kalau di kantor sudah dipotong tiap bulan, nanti Maret juga kita isi segala macam. Yang dibagi hanya 20%. Nah, ini penting, hubungannya adalah terhadap kapasitas keuangan Pemda. Ya kan, Mas Imam merekomendasikan misalnya masyarakat adat ini diapain. Yang kalau Pemdanya nggak punya duit, terpaksa dia nunggu dari pusat, ya kan, atau dari gubernur, misalnya seperti itu. Nah, jadi kapasitas keuangan daerah itu penting sekali untuk merealisasikan rencana, termasuk merealisasikan skenario yang tadi disampaikan oleh Bang Oswar. Ini kalau dilihat secara nilainya, secara jumlahnya, ya ini grafiknya gede, tapi sebetulnya nilainya kira-kira 80 triliun atau kurang lebih sekitar 5% lah dari pendapatan pajak. Ya, jadi di situ bisa dilihat yang biru di ujung-ujung itu adalah pendapatan pajak yang dibagi hasilkan ke seluruh Indonesia. Tergantung ada rumusnya lah, itu jumlah transaksi di sana, NPWP dan seterusnya. Selain daripada pajak yang bersumber dari pajak, yang dibagi hasilkan itu juga yang dari yang namanya PNBP, pendapatan negara bukan pajak, gitu ya. Karena negara kita ini dari dulunya adalah negara kaya, ini sebetulnya sangat diandalkan. Tapi makin kesini semakin sedikit sumber daya alam yang bisa kita andalkan, ya, tanpa pajak. Jadi royalti atau iurannya, izinnya dan sebagainya. Nah, ini pendapatan negara bukan pajaknya yang bawah itu, ya tentunya sisa daripada yang pajak tadi ya, yang awal di slide awal. Di dalam PNBP itu setidaknya kita bisa bagi atas 4 kelompok, Bapak Ibu ya. Satu yang masuk kelompok sumber daya alam. Lalu yang kedua tentunya BUMN ya. BUMN itu kan punya negara. Dividennya segala macam itu masuk di PNBP. Lalu yang ketiga itu namanya BLU. Ini BLU ini fenomena baru, jadi baru sejak tahun 2009 kalau saya nggak salah, ya 2009 BLU itu menjadi salah satu sumber signifikan di PNBP. Nah, mungkin sedikit bedanya BLU sama BUMN. Kalau BUMN dia tanggung jawab sama asetnya. Kalau BLU asetnya bisa lewat APBN. Rumah sakit misalnya gitu, ya. Asetnya beli pakai APBN gitu, pakai anggaran kementerian. Tapi pengoperasian daripada rumah sakit itu itulah yang disebut dengan enterprising governance gitu ya. Jadi dikelola secara profesional yang dia bisa dinilai dari apa yang dia dapat secara operasional. Tapi dia nggak usah mikirin aset. Itu BLU. Ini cukup signifikan. Nah, apa yang menarik di sini Bapak Ibu? Yang dibagi hasilkan kan cuma sumber daya alam dengan daerah. Ketika sumber daya alamnya sudah mulai habis ya, atau sudah mulai tidak bisa, apalagi sekarang ada green energy dan sebagainya, berarti itu sudah tidak bisa lagi diandalkan oleh daerah-daerah yang semula ya. Mungkin itu menjadi salah satu sumber pendapatan, nah, seperti tempatnya Pak Aas itu di Kalimantan Timur gitu ya. Itu udah ada skenario kita mau berhentikan ya dan sebagainya. Dan faktanya pun sebelum ada kesepakatan karbon itu ya, faktanya sebetulnya kontribusi daripada SDA itu, sumber daya alam itu terus menurun. 2004 kemarin masih 75%. Sekarang itu kurang lebih 33% saja. Masing-masing juga ada rumusnya juga, Pak.
Ya, batu bara dapat berapa, minyak dapat berapa, panas bumi dan seterusnya, itu ada rumusnya. Kalau dihasilkan oleh satu daerah. Bagaimana dengan daerah yang tidak punya sumber daya alam? Yang nggak dapat. Hanya daerah yang punya sumber daya, makanya kita kenal, oh di Sumatera ini, di Kalimantan, di Papua yang kaya-kaya, karena mereka punya sumber daya alam. Seandainya kita gabung, Bapak Ibu, terhadap total pendapatan yang tadi 2011 tadi, itu dana bagi hasil tuh kurang lebih seperti itu, yang kuning sama biru itu. Ya, totalnya kira-kira 6% lah. Ya. Yang terus menurun, ya, tahun 2010 sebelumnya masih 10%. Sekarang makin lama makin turun, makin turun, makin turun. Ini adalah persoalannya kenapa jadi dibicarakan neraca ruang. Bagi pemerintah daerah, dana bagi hasil ini penting. Penting supaya dia bisa ngurusin daerahnya. Yang kedua adalah dari mana lagi daerah dapat uang. Jadi sebagian uang atau sebagian anggaran pemerintah pusat, itu pemerintah namanya, pemerintah itu berarti pemerintah pusat ya, ditransfer ke daerah dalam berbagai bentuk ya. Ada namanya alokasi khusus, alokasi umum, bantuan keuangan, dana desa dan seterusnya gitu ya. Kalau dijumlahkan semua, itu yang putih itu, yang atas itu. Ya. Tapi itu sebagian besar sudah ada peruntukannya. Misalnya dana alokasi umum itu udah jelas ketentuannya apa. Dana alokasi khusus juga udah jelas. Dan menarik di sini termasuk dana desa yang mulai dijalankan tahun 2016. Ini menarik sekali untuk dikaji karena dana itu langsung masuk ke desanya, ya kan, 1 miliar gitu misalnya, dari atas, dari pusat, melangkahi pemerintahnya, melangkahi pemdanya, gitu. Lalu kemudian nanti sama pusat diatur lagi, yang ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, gitu ya. Dalam konteks otonomi itu sangat menarik untuk dicermati. Yang jadi masalah dari tahun ke tahun gitu ya, yang namanya transfer ke daerah ini makin besar porsinya gitu ya. Ada 100 sekarang, berarti ada 100 sudah hampir 40 tuh. Tahun 2010 masih 32%. Tahun 2004 ya kan masih 32, sekarang udah 40. Jadi makin lama makin naik. Persoalan daripada sebuah pengeluaran yang makin lama makin naik itu adalah di sumber, Pak. Kalau sumbernya naiknya lebih cepat nggak ada masalah gitu kan. Kalau sumber pendapatannya tidak sama cepat, pasti kita harus berpikir gimana caranya supaya kebutuhan tetap bisa, tapi rumah utamanya jangan ambruk. Ada satu lagi, itu tadi soal bagi daerah. Ini saya bicara dari pemerintah pusat dulu ya. Belanja pegawai pemerintah pusat itu juga terus meningkat. 13, 11 mula-mula begitu, terutama di setelah 2014 ya, setelah 2014 itu belanja pegawai terhadap total pendapatan loh ya, itu sekarang sudah mendekati 20%. Belanja pegawai naik, transfernya naik gitu kan. Jadi kan semakin dikit sisanya. Sisanya itu yang hijau di bawah itu ya. Nah, sekarang selain daripada itu, ya namanya negara, dia tentunya harus menyediakan anggaran-anggaran untuk mensubsidi, untuk hibah, untuk bantuan sosial dan sebagainya. Dan ini yang agak rileks gitu ya, yang bisa dikurangin kalau perlu. Maka faktanya memang begitu ya. Kalau lihat porsinya itu, yang angka-angka persen itu adalah porsinya. Subsidi, hibah, bansos dan lain-lain itu memang turun sejak 2015 turun. Karena kan harus bayar untuk bayar pegawai, harus untuk transfer daerah dan seterusnya. Dan di sini dilihat itu mungkin kecil sekali ini di tahun 2020 kelihatan udah mulai nyodok ke bawah tuh. Artinya sudah mulai ngutang tuh ya. Udah mulai ngutang kita ngasih bantuan tapi ngutang. Ya, itu agak sedikit di bawah itu. Berikutnya lagi adalah belanja barang dan jasa. Ini juga fenomena menarik. Belanja barang dan jasa ini meningkatnya sangat signifikan, termasuk bayar konsultan gitu ya, kira-kira ya, perjalanan apa dah gitu, itulah barang jasa lah, bukan modal intinya ya, bukan modal. Itu peningkatannya sangat signifikan.
Lucunya belanja modalnya cenderung turun malahan gitu. Padahal dalam bisnis kita selalu modal itu penting. Dalam bernegara kita jalan, jembatan ya gitu-gitulah, itu modal itu. Dan untuk itu sudah mulai pakai utang. Itu yang di bawah itu berarti sudah defisit dia. Harus ditutup. Ya kan? Harus ditutup dengan namanya kalau di dalam laporan keuangan itu pembiayaan. Pembiayaan sumbernya dari mana? Dari surat hutang negara. Sekarang itu pakai surat hutang negara yang banyak. Ini juga menarik. Porsi daripada bunga pinjaman kita itu cukup gede. Cukup gede. Sekarang itu sudah 17%. Ya, dulu awal-awal tuh 15, 12 sempat turun ya, 8, 9 tuh di era tahun sebelum 14 itu ya turun. Tapi di atas 14 itu terus naik. Perhatiin itu. Persennya ya. Porsinya itu terus naik. Akibatnya utangnya makin banyak. Gitu ya. Nah, ini semua si malakama. Karena daerah itu harus disantuni. Bahasanya lah ya. Kalau nggak disantuni ntar gimana dia? Kan itu porsinya besar ya kebutuhan mereka. Maka harus dipikirkan caranya supaya ya sama-samalah kita gitu ya, sama-samalah kita. Kita juga punya uang ini mesti bayar utang, mesti bayar ini, mesti bayar itu, tapi kamu juga bisa hidup. Kira-kira kan seperti itu. Lihat dulu angkanya gitu ya. Tadi kita bicara utang, nih hutangnya. Yang bawah itu adalah kelompok hutang. Jadi yang coklatnya itu kewajiban dalam negeri gitu Bu. Yang merahnya itu kewajiban luar negeri. Yang dulu sebetulnya itu sangat signifikan ya waktu sebelum waktu Orde Baru. Ya, kalau sekarang memang katanya lewat surat utang negara gitu ya. Tapi yang beli utang negara ini kan ya mereka juga dari luar juga gitu kan. Cuman ginilah, kira-kira beginilah, kita nggak bahas itu ya. Sekedar gambaran aja. Jadi kalau misalnya rasionya rasio pendapatannya terhadap utang jangka panjangnya itu menurun, artinya pendapatan kita makin kecil kan daripada utang, itu tentu bahaya. Sama juga dengan ini, kalau bunganya makin lama makin besar, itu juga bahaya. Namanya kita punya penghasilan atau harus dibayarkan untuk bunga gitu ya, sedangkan kebutuhan kita banyak. Saya duga, tentu lebih tahu Pak Firman ya, teman-teman yang ada di pemerintah, Mas Wisnu gitu. Ini gimana nih ngatasinnya? Supaya kita pendapatannya nambah. Keluarlah Kepres 3 2021 ini. Karena memang itu semacam keniscayaan. Dengan adanya teknologi digital, tadi waktu kita sebelum masuk Bung Oswar cerita di sana di Pittsburgh itu semua belanja pakai cek supaya bisa terlacak lebih mudah. Nah, digital ini memungkinkan segala sesuatu transaksi itu bisa lebih terlacak. Ini tujuan daripada Kepres itu, sehingga diharapkan berarti pembayaran pajaknya juga semakin meningkat untuk daerah. Ya, selain transparansi dan sebagainya itu betul lah gitu. Tapi yang pasti mengoptimalkan pendapatan daerah. Yang kita tahu contohnya ya, ketika Jakarta dulu dibenahi waktu Pak Jokowi jadi gubernur. Ya, dia benahi, naik income-nya kan, PAD-nya. Setelah naik, punya sebuah bargaining untuk meminta MRT dibangun. Karena MRT dibangun itu bukan dijamin APBN, pakai APBD. Nah, tapi kan Indonesia nggak hanya Jakarta kan gitu. Ada Bandung dan sebagainya yang sudah menunggu bagaimana public transport kita, gitu kan? Cukup? Tentu tidak, gitu. Keluar lagi undang-undang baru. Kalau sepintas bacanya hampir sama Pak dengan undang-undang yang sebelumnya yang tahun 2004 ya, perimbangan yang lama itu. Sepintas ya. Tapi di dalam sini ada beberapa hal yang seharusnya menjadi menjadi perhatian kita nih Bu Mira ya, sama bapak-bapak semua. Saya ambil dua lah contohnya ini. Dia bilang itu belanja pegawai daerah melalui TKD, dana transfer ke daerah itu maksimal 30%. 5 tahun lagi. Jadi dia keluar 22. Berarti 2027 pemerintah daerah itu harus menjaga batas atasnya gitu. Itu adalah 30% dari transfer ke daerah. Sementara transfer ke daerah tadi termasuk haknya
Dia, artinya dia punya ya. Kan bagi hasil itu dia punya sumber daya alam atau pajaknya itu memang transaksi di tempat dia gitu ya. Dia bilang pokoknya dari situ nggak boleh lebih dari 30%. Yang hari ini nanti ada contoh-contohnya sudah dahsyat memang Pak. Ada yang 45, ada yang 50 gitu ya segala macam. Lalu yang kedua, ini juga menarik. Dia bilang infrastruktur pelayanan publik, alokasi belanja infrastruktur berarti belanja modal ya. Belanja modal. Itu minimal 40% dari PAD sebetulnya ya, dari PAD. Ini kan infrastruktur melalui di luar dana bagi hasil atau transfer ke daerah. Berarti kan dari PAD. Dengan kata lain, jangan dipakai untuk senang-senang aja lah, kira-kira gitu, dikasih tunjangan dan sebagainya. Lah semua ini kan harus disadari, semua pihak lah, gitu ya, termasuk Pemda. Gak bisa ujuk-ujuk nanti 5 tahun baru buru-buru ngerjainnya, gitu kan? Mesti ada skenario planningnya lah, kalau kata Pak Oswar tadi. Sekarang kita lihat daerah ya Pak ya. Ini pendapatan dan belanja daerah. Ini pendapatan daerah itu seperti ini. Ini yang saya bilang tadi. TKD-nya porsinya gede banget. Yang sumber dia itu yang PAD di bawah itu Pak. Nah ini yang sekarang diminta untuk nantinya itu 40% harus bayar apa untuk infrastruktur pelayanan publik. Nah sekarang kita lihat di kanan sana. Belanja pegawainya itu lebih besar daripada belanja apa dari PAD ini. Sementara modalnya kecil banget tuh di atas itu gitu ya. Nah ini yang harus diatur nantinya. Ini agregat loh. Apa namanya? Secara keseluruhan. Kota kabupaten tuh hampir 600 sama provinsi ya. Oh, sorry sebelum itu. Nah ini kalau distribusinya tadi seperti ini ya. Kelihatan kan itu 33 untuk belanja pegawai rata-rata ya se-Indonesia. PAD-nya cuma 25. Saya ambil contoh lah, saya ambil Aceh aja. Supaya fair jangan diambil dipilih-pilih gitu ya. Semua kabupaten kota di Aceh saya tarik keluar. Ini Bapak Ibu bisa lihat yang putih itu adalah PAD-nya. Nah sementara belanja itu yang di kanan sana itu. Belanja modal apa segala macam itu ada di kanan sana gitu kan. Kita sudah dengan gampang kita menduga bahwa belanja modal itu hanya bisa terrealisasi kalau ada transfer dari pusat, bukan dari PAD-nya gitu kan. Ini sebetulnya baik kalau betul-betul dilaksanakan, karena profesionalisme tentu akan berkembang, gitu ya. Di daerah-daerah itu akan muncul inkindu-inkindunya makin oke tuh, Om Peter, ya kan, bersaing untuk kualitas yang baik dengan harga yang bersaing dan sebagainya. Tidak lagi semuanya diatur dari sini, gitu ya. Ada beberapa lah yang oke, tapi juga nggak oke-oke amat, kayak kota Banda Aceh misalnya itu, PAD-nya 19. Tapi juga belanja pegawai 39, masih lebih besar. Jabar, nah kita kan di Jabar nih, ini contoh menarik. Jabar juga tentu lebih oke daripada Aceh gitu ya. Kita bisa lihat di situ yang PAD-nya cukup signifikan, cukup besar. Tapi jangan lupa, ini ada pengaruh Jakartanya. Bekasi, Bogor tuh kalau dia nggak di sebelah Jakarta mungkin PAD-nya susah segitu. Ciamis, Cianjur, wah itu udah repot kan, Cirebon itu kecil. Kerawang tiba-tiba muncul lagi deh jebret 33. Karena kan PAD itu ada pajak PBB gitu ya, pajak penerangan jalan, macam-macam lah ya, BPT dan sebagainya. Tuh Kota Bandung sih oke, tuh Kota Bekasi, Kota Bogor tuh yang gede-gede tuh di situ semuanya. Kota Depok gitu ya. Kalau kita lihat provinsi kali ini Kalimantan Timur satu lagi, karena kemarin saya dengar Pak Asmo datang, jadi saya pilih data Kalimantan Timurnya. Di sini bisa dilihat profilnya, gitu kan. PAD-nya 12%, 16, 78 gitu, dengan ongkos biaya pegawai yang sangat tinggi di sana. Ini Makamulu cuma 3%, tapi ongkos pegawainya 14%, 5 kali lipat. Nah ini kalau tingkatan provinsi. Tidak semua, supaya cukup di screen saya ambil Jawa, Sumatera, Bali lah gitu ya. Ambil semua di sini. Ini kalau provinsi itu rada lumayan. Karena dia memang dapat pajaknya yang lumayan enak juga. Yang pajak kendaraan gitu kan. Pajak bahan bakar ya, dan seterusnya. Itu sebabnya kita perlu memasuki era neraca ruang. Semua ini di Indonesia ada, katakanlah ada 600 anak. 600 anak ini kan bahasa sederhananya sekarang
minta sama bapaknya. Kalau nggak dikasih bisa berantem itu. Lah selama ini dikasih tiba-tiba nggak dikasih, kalau nggak disiapkan maksud saya, kalau nggak disiapkan itu bisa berantem. Dan kita sudah melihat keributan-keributan itu kemarin. Keributannya misalnya kayak di Meranti itu Bu, atau di Solo kemarin naikin PBB karena pengen ngejar PAD gitu. Neraca ruang ini untuk mengajak supaya kesadaran fiskal itu bukan hanya oleh orang keuangannya saja gitu loh Pak. Ini kadang DPRD-nya juga eksekutifnya kan belum tentu menyadari problemnya apa gitu. Ketika dimintakan persetujuan gitu, misalnya katakanlah anak kita nih minta apa gitu, minta komputer, minta ini segala macam. Kan kita punya sense, dia bilang itu dulu deh nak yang paling perlu, yang ini nggak perlu. Nah, itu. Seperti itu nggak, kalau nggak peka terhadap sumbernya dan sebagainya itu tentu tidak gampang. Nah neraca ruang itu adalah tujuannya untuk itu. Seperti yang sebelum saya katakan, data itu beredar di mana-mana. Itu bukan data rahasia, semua orang bisa akses. Tapi kan persoalannya tidak semua orang yang mau mengulik datanya kan gitu ya. Nggak perlulah, orang sekarang saya lagi ngerjain ini, itu biarin aja ada yang ngurusin. Oke, tapi akibatnya juga yang memahami problem di balik data itu juga semakin sedikit. Nah kita memprovide itu, jadi data itu kita sederhanakan supaya menjadi pengetahuan, supaya kesadarannya itu muncul untuk membicarakannya. Jadi dia paham bahwa oh saya ini, daerah saya ini miskin misalnya seperti itu. Daerah saya ini punya potensi dan seterusnya. Nah di sini menarik, sumber pendapatan daerah selain sumber daya alam ya, yang pajak-pajak daerah itu sangat-sangat erat hubungannya dengan pariwisata Bu. Kan pariwisata itu bukan hanya seperti orang datang ke pantai gitu kan ya. MICE itu kan juga termasuk pariwisata ya Bu ya, meeting dan sebagainya itu. Jakarta itu bisa kaya raya karena memang dia paling asik untuk banyak orang, untuk apa saja, untuk belanja, untuk meeting dan seterusnya. Dan itu juga tentu berhubungan dengan peradaban. Kebayang kan kalau kota di Jakarta itu orangnya gimana gitu kan, orang juga sungkan datang ke situ gitu ya. Memang si kota harus membangun sesuatu, harus melakukan sesuatu supaya orang mau datang ke dia bukan hanya sekedar melihat gitu loh Pak Wisnu. Ya. Tapi mungkin bikin seminar di situ. Atau apalah gitu ya, belanjalah, jalan-jalan lah. Ngabuburit lah misalnya seperti itu. Dari situlah si Pemda sebetulnya dapat uang. Dari restorannya, dari hotelnya, gitu kan. Nah kalau udah ada restoran sama hotel, yang tadinya rumah itu cuma pakai listrik 900 watt misalnya gitu, dia perlu kulkas dan sebagainya, dia naikin jadi 5.000. Begitu naik 5.000 ya naik PPJ-nya gitu kan, pajak penerangan jalannya gitu. Nah karena udah jadi 5.000 udah laku, berarti naik harga tanahnya, naik BPHTB-nya, naik PBB-nya, kira-kira itu logikanya. Skenario planning ke situ yang mesti dipikirkan oleh semua daerah. Ya, karena itu memang sumbernya. Dia tidak dapat apa-apa dari supermarket, mohon maaf. Kecuali PBB. Supermarket ya. Dia kecuali PBB Pak Budi. Itu aja dia dapat. Sama listriknya lah PBB. Tapi kalau misalnya ada restoran tuh di sepanjang apa di sini, nah dia harusnya dapat banyak itu. Bandung ini terkenal hotelnya banyak sekali, restoran juga banyak sekali gitu ya. Nah ini supaya dia paham tentang kapasitas fiskalnya, dan yang lebih penting adalah karena zaman sudah mudah, sekarang ini teknologi udah mudah, kita tentunya nggak cukup lah cuma ngasih tahu aja tanpa orang bisa berpartisipasi kan udah nggak asik lagi gitu ya. Koran aja udah nggak ada yang baca, gitu kan, majalah nggak ada yang baca. Dia mesti terlibat, ikut. Nah, ikut itu maka kita kembangkanlah promosi-promosi gitu supaya dia literasinya terhadap pajak itu berkembang. Tidak gampang terpengaruh misalnya kayak kemarin betul itu ada peredaran uang pajak 300 triliun yang katanya diduga apa gitu ya. Tapi itu juga keliru kalau misalnya ngajak orang nggak bayar pajak gitu. Pajak itu kan urusan kita semua gitu ya, jangan bakar lumbungnya. Salah satu alatnya itu adalah dengan ini untuk mengajari. Ini salah satu begini kan, dia bisa sekarang buka gitu aplikasinya gitu. Kayak kemarin
misalnya kita jalan ke Bandung nih, sampahnya kotor banget sih. Gimana sih PAD-nya Bandung ya, kita mau lihat gitu. Biaya pegawainya segitu besar, masa sampah aja nggak bisa diurus gitu. Nah harusnya bukan karena ada orang luar datang, orang Bandung sendiri bisa protes. Kenapa gaji lu gede banget atau belanja lu gede banget? Buat apa sih yang dibelanjain itu? Kan kita juga di kantor boleh ngeluarin uang pergi kemana-mana, tapi hasilnya kan ada kan gitu ya. Hasilnya cuma segitu aja, ngapain lu ngeluarin duit banyak-banyak gitu. Jadi dialektika seperti itu akan berkembang ya. Bisa dihubungkan dengan ekonominya Bu, PDRB-nya dan sebagainya untuk cari-cari hubungan gitu. Bahkan bisa ditelusuri sampai ke bawah. Pajak restorannya berapa sih? Itu bisa dibuka. Pajak penerangan jalan di sini berapa sih? Itu yang saya kemarin waktu dengan Pak Aas kita temukan di Samarinda tuh. Kemarin juga udah saya sampaikan, pajak penerangan jalan Samarinda tuh lebih tinggi daripada Jakarta. Itu nggak masuk akal. Gitu loh. Per kapita ya. Pajak penerangan jalan per kapita yang dapat Samarinda itu Bu, kalau dibagi jumlah penduduk sama Jakarta bagi jumlah penduduk, Samarinda lebih gede. Padahal hotel bintang 5 plus segala macam ada di Jakarta. Mall yang gede-gede itu ada di Jakarta gitu. Nggak tahu saya, mungkin orang Samarinda semua kaya-kaya, saya juga nggak tahu, tapi dari saya lihat sih ya sama aja lah gitu kan. Atau Sungai Mahakamnya pengen dicahayain semuanya gitu. Ini yang kita maksud ya. Jadi kita juga ajak orang partisipasi karena memang pariwisata itu penting gitu Bu ya, untuk Pemda. Semua Pemda. Maka kita kasih dia kesempatan untuk dikritik dan juga untuk mempromosikan. Jadi yang apa kata kalian itu adalah, kalau saya orang Bandung, saya promosikan, wow restoran paling bagus ini misalnya, itu nanti bisa dipilih lah. Tapi bagi orang luar Bandung mungkin bisa mengkritik, oh bagusan bersihan tempat saya, atau memang bersihan tempat kamu, karena dia pengen supaya tempat dia dibersihin, diperbaiki. Ini gamenya sehingga orang terus berpikir kan, kalau pengen lebih bersih gimana? Oh nggak ada duitnya, dicek duitnya ke dalam gitu loh. Ada datanya tadi, ya Madani Meters. Itu yang sebetulnya lebih menarik. Madani Meter itu aplikasi ya, yang akan menjadi semacam payment gateway lah. Kita makan di restoran dimanapun, tadi waktu di luar kita udah bicara semuanya bayarnya pakai QRIS kan gitu ya. Di situ ada hak Pemda. Kalau kita makan restoran, pajak restorannya. Kalau kita parkir, ada hak Pemda. Atau bayar listrik tadi yang agak aneh itu tadi, bisa Samarinda lebih mahal gitu kan. Itu ada hak Pemda, namanya pajak penerangan jalan. Teknologi sekarang sudah memungkinkan begitu dibayar langsung di-split. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya mengundang banyak orang mau mendukung ini. Kalau dia nggak mau ya nggak percuma juga kan. Yang kedua, seluruh Pemda di Indonesia ini boleh dibilang bermasalah tuh kalau urusan untuk tagihan-tagihan yang sifatnya tahunan. PBB misalnya, itu yang nggak bayar cukup banyak. Jakarta juga banyak tuh yang nggak bayar. Makanya sampai ditulis bangunan ini belum bayar pajak gitu. Di Jakarta ada itu, di sini nggak tahu saya di Bandung. Dan itu biarin aja lah gitu. Kadang-kadang orangnya dibiarin aja, nggak usah dibayar. Pajak kendaraan juga sering. Apalagi sekarang udah nggak ada penengnya ya. Itu kadang-kadang nggak bayar 3 tahun. Pas mau jual bingung gitu ya, kira-kira seperti itu banyak lah. Dua hal ini bisa kita sinergikan. Dia dikasih hadiah ketika membayar pakai fasilitas itu. Pemdanya bilang, oh kalau kamu bayar pakai ini saya kasih cashback, gitulah kasarnya ya. Lalu di sisi lain dia bilang kewajiban tahunannya bisa dicicil gitu loh kira-kira ya. Itu kreasi-kreasi seperti itu sangat-sangat dimungkinkan berkembang sekarang. Dan kreasi seperti itulah yang sebetulnya membuat banyak perusahaan-perusahaan baru sekarang bisa berkembang gitu loh Pak. Bukan menggunakan jalur lama lagi, itu yang disebut dengan disrupsi dan sebagainya. Nah sedangkan mobility meter, nah ini kita selalu ngomongin kita perlu public transport gitu ya. Jakarta itu MRT yang tadi Bung Farhan ceritain soal MRT, sampai sekarang tuh ya penumpangnya saya belum lihat yang terakhir, tapi sebelumnya nggak sampai 200.000 per hari. Sehingga dia, data sebelumnya ya, dia harus subsidi itu cukup gede per trips loh. Lebih besar daripada tiket yang kita bayar 14.000 itu, sekitar 20 ribuan. Itu kan layanan publik, bukan bisnis itu. Ya kan, aset itu nggak akan mungkin bisa balikin. Itu kan kewajiban konstitusi sebetulnya. Kalau sederhananya kan kita mikir gini,
daripada yang naik 200.000, kenapa nggak dinaikin aja 400.000? Biar kos subsidinya lebih kecil per kepalanya, kan gitu. Tapi gimana orang bisa naik Pak ke 400.000 kalau feedernya nggak ada? Sediain dong feedernya, misalnya gitu ya. Ya tidak sesederhana itu, tetapi harusnya itu kan dipikirkan seperti itu. Hari ini teknologi sudah memungkinkan. Kita tidak lagi bermain statistik. Oh, yang belum dilayani 20%. Kita sudah bisa spesifik nih, Bung Peter yang layanannya masih buruk oleh pemerintah Jakarta misalnya, kalau Bung Peter di Jakarta. Ya, itu menjadi agenda bagi pemerintah kotanya gitu loh, untuk diberesin. Bisa spesifik, note by note. Kenapa? Salah satu dengan mobility meter ini. Mobility meters ini kira-kira aplikasi yang bisa mengidentifikasi bahwa fasilitas atau layanan mobilitas yang diberikan kepada orang tersebut itu masih memenuhi KPI apa enggak gitu loh. Standar minimum. Artinya misalnya dia jalan kaki untuk menjumpain haltenya tidak lebih dari 500 meter misalnya gitu. Kan bisa dilakukan sekarang dengan KPI. Nunggunya tidak lebih dari 5 menit, 10 menit gitu. Gantinya nggak lebih dari 2 kali sampai ke tujuannya dan seterusnya. Begitu ada cacat sedikit, ya udah diperbaiki langsung. Wah, banyak dong rute, enggak juga gitu loh. Jadi sekarang apa iya yang kita sudah salah, nggak mampu dulu mengembangkan kota ini, ngawalnya nggak mampu gitu sehingga tersebar kemana-mana. Kalau itu mesti dibikinin trayek fix, waduh, kosnya gede banget gitu kan. Mungkin bisa bikin trayek yang mobile gitu ya, yang kayak naik Gojek bisa dijemput-jemput segala macam. Dulu ada Uber Pool namanya. Niat pasti ada, tapi yang paling penting itu kan ada dana nggak untuk membiayai itu kan gitu. Nah dana itu ya mau nggak mau harus pajak daerah. Kalau ini semua diminta dari APBN bisa, tapi mungkin entah kapan lah gitu ya. Ini kira-kira tahap-tahapannya. Jadi dengan neraca ruang satu persatu persoalan publik ya, yang bukan komersial itu kita coba beresin. Mobilitasnya tadi bisa, sampahnya juga nanti bisa diatasin gitu kan, banyak dan seterusnya lah. Ini yang perlu dibikin skenario planningnya. Oke, last but not least, kita semua pembayar pajak gitu ya. Kita pembayar pajak, kalau kita melakukan itu, menyadari sebetulnya kita semua bayar pajak. Anda lapor atau tidak lapor akhir bulan Maret ini, sebetulnya kita sudah bayar pajak. Kalau pegawai dipotong sama kantor. Kalau konsultan dipotong sama itu jadi ya, sama yang undang gitu ya, segala macam. Beli aqua ya itu semua bayar pajak. Makan di restoran itu bayar pajak. Nah, kalau kita sadar bahwa kita sudah bayar pajak, tentunya kita punya hak untuk dilayani. Kan kita udah bayar. Itu bukan kewajiban buta. Itu bayar, yang returnnya adalah service gitu loh. Nah, ini sebetulnya dibalik daripada neraca ruang itu. Saya kira itu yang untuk menjelaskan apa itu neraca ruang. Nanti kita bisa diskusi kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih banyak. Silakan Om.